Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang berjudul Warung Bakso yang Penuh Kejanggalan. Sebuah kisah yang ditulis oleh Levinka. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita sebelumnya, nanti teman-teman bisa kunjungi langsung linknya yang nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lut, bukannya itu Bu Mimin ya? Ucap Franky kala itu. Mereka pun menghentikan langkah mereka. Iya, jangan-jangan Bu Mimin sekarang buka warung bakso di situ. Ayo, kita ke sana, Frank. Udah beberapa bulan kita nggak ketemu, ajak Lutfi. Namun Toby menolak untuk ikut dengan alasan harus buru-buru menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Ia pun pergi mendahului kedua keponakannya, melompati parit di pinggir jalan menuju ke sawah Pak Haji Misbah. Toby dan Franky tertawa kecil melihat paman mereka yang terburu-buru pergi meninggalkan mereka. Aduh, Toby kayaknya masih trauma sama kejadian itu, Frank. Ya Lut, tadinya aku pikir bakalan jadi pahlawan, nggak taunya malah jadi beban, pakai acara ngilang pula. Ngeribetin. Mereka pun berjalan menghampiri mantan bosnya itu sambil menggendong tangki racun di punggungnya. Assalamualaikum bos. Franky menyapa sambil melemparkan senyum lalu menjabat tangan mantan bosnya itu. Bu Mimin terlihat senang bertemu dengan bekas karyawannya tersebut. Ia pun mempersilahkan kedua orang itu untuk duduk di kursi yang ada di depan ruko itu. Franky yang penasaran bertanya pada Bu Mimin, mengapa dia ada di situ dan apakah ruko itu adalah miliknya. Bu Mimin pun menjawab, oh iya, ruko ini memang saya sewa. Rencana mau buka usaha bakso lagi. Kebetulan di daerah ini kan jarang pesaing, nggak kayak di tempat yang lama, makanya saya cari tempat di daerah sini. Franky dan Lutfi tampak terkesima dengan penataan dan dekorasi ruko yang difungsikan menjadi warung bakso tersebut. Interior dan furniturnya tampak modern, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan warung lama milik Bu Mimin, tempat Franky, Lutfi, dan Toby bekerja dulu. Wah, keren ya bos warungnya yang sekarang. Ini sih lebih mirip mini resto bos, ucap Franky. Bu Mimin terkekeh mendapat pujian dari Franky. Ya alhamdulillah, sekarang saya bisa buat warung yang lebih baik lagi daripada yang dulu. Tapi sayangnya, saya masih belum dapat orang buat jaga warung bakso saya. Jadi saya masih harus nunggu dapat orang dulu. Mendengar hal itu, Franky dan Lutfi pun tampak senang karena besar kemungkinan untuk mereka bisa bekerja lagi pada Bu Mimin. Tanpa malu-malu, Franky mencoba menawarkan diri untuk bekerja di tempat tersebut, begitupun dengan Lutfi. Mendengar itu, Bu Mimin pun menyambut baik penawaran dari kedua pemuda itu dan berkata kalau memang mereka benar-benar mau kembali bekerja dengannya, mereka bisa datang ke sana 5 hari lagi karena Bu Mimin masih harus menunggu proses renovasi 100% tuntas. Masih ada beberapa bagian yang belum selesai digarap, salah satunya adalah kamar mandi dan ruangan tempat penyimpanan daging dan bahan-bahan lainnya. Setelah mendapat persetujuan untuk bekerja di warung bakso milik Bu Mimin, kedua pemuda itu pun berpamitan. Mereka berkata bahwa masih harus menyelesaikan pekerjaannya di sawah, yaitu menyemprot pestisida. Bu Mimin pun mengangguk dan meminta mereka untuk datang 5 hari lagi. Tidak lupa ia juga berpesan untuk mengajak Toby untuk kembali bekerja di warung bakso miliknya. Mereka berdua pun pamit dan berjalan cepat menuju sawah milik Pak Misbah yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari warung bakso milik Bu Mimin. Franky dan Lutfi melangkah dengan perasaan riang, menghampiri pamannya yang sedang duduk di saung yang ada di tengah sawah. Ya, akhirnya kita kerja enak lagi, Le, seru Franky bersemangat. Toby yang sedang duduk di saung menatap bingung ke arah kedua keponakannya. Maksud kalian apa? Kalian mau kerja lagi sama si Mimin itu? Gak kapok kalian sama hantu pocong itu, ah? Ujar Toby sedikit sinis. Halah, yang kapok palingan yo sampean. Tadi aku sama Lutfi sempat ngobrol sama Bu Mimin. Katanya dia masih belum dapat karyawan. Jadi aku nawarin diri buat kerja di situ dan Bu Mimin setuju. Lutfi yang duduk di samping Franky pun menimpali. Iya, Le, bahkan Bu Mimin nyuruh buat ngajak sampean juga buat kerja lagi di situ. Toby melengos dan terlihat tidak tertarik dengan tawaran itu. Ora sudi aku kerja sama Bu Mimin lagi. Kalau kalian mau kerja sama Bu Mimin lagi,
Ya udah sana kalian berdua, kalau aku mending kerja di sawah saja. Selain gak jenuh, badan lebih sehat pula. Apaan tuh kerja di warung? Yang ada malah kayak ayam sayur, gak ada tenaga. Tobi pun bangkit dan meninggalkan kedua keponakannya. Diraihnya tangki yang sudah terisi penuh itu. Lalu ia pun berjalan menuju pojok sawah untuk memulai proses penyemprotan pestisida. Melihat pamannya sudah mulai bekerja, Lutfi dan Frankie pun segera mengisi tangki mereka di parit kecil yang ada di sawah itu. Di bawah sinar matahari yang mulai meninggi, ketiga orang itu pun tampak serius melakukan tugasnya. Menyemprot padi menggunakan pestisida demi untuk mengendalikan hama yang dapat merugikan petani. Hari demi hari pun berlalu. Dan kini tibalah saat bagi Lutfi dan Frankie untuk memulai pekerjaannya di hari pertama mereka. Setelah berpamitan pada orang tuanya masing-masing, mereka pun berangkat dengan berjalan kaki. Ya, jika dulunya mereka harus berkendara motor sejauh puluhan kilometer, kini mereka cukup berjalan sejauh 1 kilometer untuk menuju ke warung bakso Bunter milik Bu Mimin. Letak warung bakso itu ada di pinggir jalan raya beberapa puluh meter di sebelah timur kantor kepala desa. Lokasinya cukup strategis karena berada di jalur utama desa. Sesampainya di ruko berlantai 3 itu, Frankie dan Lutfi pun disambut oleh Nimas yang tidak lain adalah adik dari Bu Mimin. Perempuan berbadan gemuk itu pun langsung mempersilahkan mereka berdua masuk. Frankie dan Lutfi tampak terkagum-kagum melihat interior di dalam warung tersebut. Dinding bagian dalam dilabur dengan cat berwarna krim muda, dipadukan dengan ornamen kayu berwarna coklat tua yang menghiasi tembok bagian bawah setinggi 50 cm. Di langit-langit tampak belasan lampu berbentuk bulat sebesar bola basket menggantung memancarkan sinar kuning yang hangat. Kursi berwarna coklat dengan meja berwarna kuning cerah tertata rapi di ruangan berukuran 8 x 10 meter tersebut. Tempat untuk meletakkan dandang bakso berada di bagian depan dekat dengan meja kasir. Di bagian belakang di bawah tangga ada sebuah dapur kecil yang bersebelahan dengan toilet umum dan berhadapan dengan tempat penyimpanan daging, pentol bakso, beserta bahan-bahan lainnya. Bu Mimin tampak keluar dari dalam dapur saat mengetahui kedatangan mereka berdua. "Saya pikir kalian gak bakal datang," ucapnya sembari tersenyum. "Loh, teman kalian yang satu lagi kemana? Kok gak ikut?" Iya bos, dia gak ikut kerja di sini." Bu Mimin tampak mengerutkan dahi lalu bertanya, "Loh, emangnya kenapa? Kok dia gak mau?" "Sudahlah mbak, gak perlu tanya kenapa. Biarin aja, kalau gak mau ya gak bisa dipaksa. Mungkin dia udah gak punya nyali buat kerja di sini lagi," saut Nimas. Sedangkan Frankie dan Lutfi hanya tersenyum getir. Bu Mimin menyuruh Nimas untuk menunjukkan pada kedua orang itu kamar untuk meletakkan barang bawaan mereka di lantai 2. Ia pun berkata bahwa jika mereka mau, mereka bisa tidur di sana di kala malam. Dengan hati-hati mereka menjejakkan kakinya menaiki tangga berlantai keramik putih tersebut. Di lantai 2, tampak 2 buah kamar berukuran sedang berjajar menghadap tangga. Kamar mandi kecil tampak berada di tengah kamar tersebut. Setelah meletakkan tas, mereka pun turun untuk membantu Bu Mimin dan Nimas membereskan dapur. Namun baru saja Lutfi melangkahkan kaki kanannya ke dalam dapur, Bu Mimin langsung melarang mereka untuk masuk. "Loh, emangnya kenapa bos?" tanya Frankie. Bu Mimin bangkit dari jongkoknya dan langsung menghampiri mereka berdua. "Apa kalian lupa sama peraturan yang dulu sudah saya buat?" Frankie dan Lutfi menggeleng. "Tapi kan itu peraturan di sana bos, peraturan lama," jawab Lutfi. "Iya, meskipun tempatnya berbeda, tapi kan yang punya usaha ini tetap saya. Jadi peraturannya tetap sama, 100% sama. Dan di tempat ini, tempat yang tidak boleh kalian dekati yaitu kamar yang ada di lantai 3. Kamar yang ada di sebelah kamar saya dan Nimas," tegas Bu Mimin. Frankie dan Lutfi tampak bingung. Frankie yang sedari dulu penasaran dengan beberapa larangan yang bosnya berikan itu, akhirnya mencoba memberanikan diri untuk bertanya alasan di balik larangan tersebut. Bu Mimin sempat terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah Nimas yang tampak bingung. Dari raut wajah mereka berdua dapat terlihat bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Namun pada akhirnya Bu Mimin pun angkat suara. "Oke, saya akan beritahu kalian, tapi ini hanya kalian yang tahu. Kalau sampai ada orang lain yang tahu, berarti kalian yang membocorkannya. Kalau yang bos Mimin sembunyikan bukan sesuatu yang merugikan orang lain, saya akan tutup mulut. Tapi kalau apa yang bos lakukan ternyata berniat membohongi orang banyak, saya nggak jamin akan diam saja," saut Lutfi tanpa ragu. Bu Mimin menghela nafas panjang dan menghembuskannya perlahan.
Ia pun mulai bercerita tentang apa yang ia sembunyikan dari para karyawannya. Bu Mimin bercerita bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, ia pernah terlibat perseteruan panjang dengan sahabatnya sendiri. Suami dari Bu Mimin yang bernama Jarot sempat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nilam. Dari perselingkuhan itu, mereka pun sampai dikaruniai seorang anak perempuan. Perselingkuhan keduanya ternyata sudah berlangsung sangat lama. Namun Bu Mimin baru mengetahui skandal perselingkuhan itu setelah 18 tahun lamanya. Bahkan Yeni, anak dari hasil perselingkuhan itu, sudah tumbuh dewasa, hampir seusia dengan anak sulung Bu Mimin yang bernama Yulia. Saya nggak nyangka, suami saya selingkuh dan menikah siri dengan perempuan lain. 2 tahun setelah menikah dengan saya, dulu suami saya menyangka bahwa saya itu mandul karena tidak kunjung memiliki anak, padahal baru 2 tahun. Tapi dia nggak sabar dan diam-diam menikah di belakang saya. Di tahun ketiga pernikahan, saya akhirnya mengandung anak pertama kami. Dan ternyata di tahun yang sama, sahabat saya juga melahirkan anak yang juga anak suami saya. Permainan mereka sangat rapi. Tapi meskipun begitu, sesuatu yang busuk akan terbongkar juga pada akhirnya. Saya yang mengetahui itu langsung melabrak mereka ke rumahnya menggunakan sepeda motor. Tapi belum sampai ke rumahnya, saya lihat mereka bertiga berboncengan motor. Saya pun mengejar dan langsung menabrak mereka dari belakang. Saya jatuh, mereka pun jatuh. Tapi naas, tuh mereka jatuh ke kanan dan langsung ditabrak mobil sedan dari belakang. Sedan itu sempat berhenti, namun begitu melihat ketiga orang itu sekarat, sopir sedan itu langsung masuk ke dalam mobil dan melaju sekencang-kencangnya. Begitupun dengan saya. Sebenarnya saya sama sekali gak berniat menghilangkan nyawa mereka. Namun aneh, saat melihat mereka meregang nyawa, tiba-tiba saya justru merasa sangat puas. Beruntung ada saksi mata di sekitar lokasi kejadian waktu itu. Saya buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, saya berpura-pura seolah gak terjadi apa-apa di depan anak saya. Terang Bu Mimin panjang lebar. Bu Mimin menyeka air matanya dengan tisu yang ia ambil dari atas kulkas dapur. Astagfirullah bos, bukannya seharusnya bos menyerahkan diri ke polisi ya? Ya seharusnya begitu. Sekarang saya sangat menyesal. Sebenarnya saya ingin menyerahkan diri ke polisi, tapi anak-anak saya masih butuh saya. Mereka cuma punya saya. Bu Mimin menangis terseduh-seduh. Nimas menghampiri sambil merangkul pundak Bu Mimin. Sudah mbak, gak usah dilanjutkan. Bu Mimin seolah mengabaikan ucapan Nimas dan tetap terus melanjutkan ceritanya. Singkat cerita, setelah kematian Mas Jarot, Nilam dan anaknya, saya selalu diteror oleh arwah mereka. Namun saya bersyukur semenjak saya bertemu Nimas, semua teror itu akhirnya bisa dihentikan. Franky dan Lutfi yang masih bingung meminta Bu Mimin untuk menjelaskan hubungan dari kejadian itu dengan segala larangan yang diberlakukan di sana. Franky juga bertanya tentang siapa sebenarnya Nimas, karena selama ini yang mereka ketahui, Nimas adalah adik dari Bu Mimin. Bu Mimin pun menjawab dengan detail. Dirinya menjelaskan bahwa ia tidak sengaja bertemu dengan Nimas saat ia baru merintis usaha bakso setelah menjanda. Kala itu Nimas adalah pelanggan setia di warungnya. Lambat laun karena pertemuan yang intens, akhirnya mereka berdua pun menjadi sangat akrab. Bahkan Nimas rela membantu modal usaha untuk membesarkan usaha milik Mimin. Sejak saat itu mereka pun menjadi sangat dekat. Bahkan Mimin sudah menganggap Nimas seperti adiknya sendiri. Kedekatan mereka berdua membuat Mimin akhirnya mulai berani menceritakan keluh kesahnya atas teror yang selalu menghantuinya. Ia juga menceritakan tentang rahasia kelam yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari anak-anaknya sekalipun. Rahasia tentang penyebab kematian Jarot suaminya. Kala itu Nimas bercerita pada Mimin bahwa paman Nimas adalah seorang dukun sakti yang bisa membantu menyelesaikan teror yang selalu menghantui dirinya. Akhirnya waktu yang ditentukan pun tiba. Sang dukun melakukan ritual di warung pertama milik Bu Mimin. Dukun itu berpesan untuk menyediakan sebuah ruangan rahasia yang tidak ada satu orang pun boleh masuk, kecuali Mimin dan Nimas. Dukun itu juga berpesan agar tidak boleh ada yang sholat di dalam warungnya, agar pagar gaib dari dukun tersebut tidak melemah. Sekalipun Mimin pindah tempat, hal tersebut tetaplah berlaku. Dan satu lagi, tidak boleh ada yang masuk ke dapur selain Mimin dan Nimas demi menghindari orang yang berniat jahat. Setelah mendengar penjelasan dari Mimin, Franky dan Lutfi pun akhirnya lega setelah mengetahui alasan dibalik semua kejanggalan di warung itu. Hari demi hari berlalu. Kini sudah 1 bulan lamanya Franky dan Lutfi bekerja di tempat itu. Setiap hari mereka berangkat jam 9 pagi dan pulang jam 9 malam.
Mereka sudah tidak perlu lagi menginap karena jarak warung ke rumah mereka cukup dekat. Warung milik Bu Mimin sudah sangat terkenal di desa tersebut. Puluhan pelanggan rela antri panjang demi bisa makan di warung bakso miliknya, meskipun sebenarnya para pelanggan bisa membungkus untuk dimakan di rumah. Namun mereka lebih memilih untuk makan di tempat karena ingin berfoto-foto sebelum menyantap bakso tersebut. Suatu malam, Tobi sedang melintas di depan warung bakso Bu Mimin. Ia yang mengendarai motor milik Frankie hendak menuju ke apotek untuk membeli obat cacing. Beberapa meter setelah melewati warung bakso, ia dikagetkan dengan seorang gadis cantik jelita yang menyeberang jalan secara tiba-tiba. Tobi yang kurang fokus karena sempat menoleh ke arah warung bakso pun akhirnya tidak sempat bereaksi dan akhirnya menabrak gadis tersebut hingga gadis itu jatuh terjerembab. Menyadari kesalahannya, Tobi pun turun dan membantu gadis itu untuk berdiri. Maaf ya mbak, saya salah. Apa kamu nggak apa-apa? Tanya Tobi khawatir sambil memperhatikan kaki dan tangan gadis tersebut, melihat ada yang terluka atau tidak. Gadis itu menggeleng. Ia tampak membersihkan debu di lengan dan kakinya akibat jatuh ke aspal. Nggak apa-apa kok. Kenalin, aku Yeni. Gadis itu mengulurkan tangan sambil tersenyum manis ke arah Tobi. Tobi yang tidak pernah sekalipun dekat dengan wanita pun dibuat salah tingkah saat ada gadis cantik yang tersenyum padanya dan mengajaknya berkenalan. Astaga, mimpi apa aku semalam? Gumamnya dalam hati. Yeni melambaikan tangan kirinya di depan wajah Tobi yang diam terpaku sambil senyum-senyum sendiri. Iya maaf, namaku Boti. Namaku Tobi, iya Tobi. Ucapnya tergagap sambil menjabat tangan gadis bernama Yeni tersebut. Tangan itu sangatlah lembut dan dingin, juga seputih kulit putri salju. Tobi merasa seolah sedang bermimpi. Namun sayang, mimpinya terasa begitu singkat karena gadis itu tiba-tiba pergi dan masuk ke dalam warung bakso milik Bu Mimin dengan berlari. Tobi terus menatap gadis jelita itu dan menunggu hingga gadis itu masuk. Aduh, sadar Tobi, sadar, ucapnya sambil menepuk kedua pipinya sendiri dengan tangan. Ia pun kembali menghidupkan mesin motornya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan dari berangkat hingga pulangnya, wajah Yeni seakan begitu melekat dalam benak Tobi. Tatapannya juga senyumannya membuat Tobi seolah mampu kepayang. Di usianya yang sudah menginjak 25 tahun, Tobi belum pernah sekalipun menjalin hubungan dengan seorang wanita. Bukan karena ia tidak normal, melainkan karena ia terlalu takut akan ditolak bila mendekati wanita yang ia suka. Bahkan malam harinya, Tobi sampai bermimpi menikah dengan gadis ayu tersebut. Mimpi indah yang mampu membuat hari-hari Tobi menjadi indah dan bersemangat. Keesokan harinya setelah menuntaskan pekerjaannya, ia menyempatkan diri untuk pergi ke dekat warung bakso milik Bu Mimin. Dalam hatinya ia sangat berharap dapat bertemu lagi dengan wanita pujaan hatinya yang baru sekali ia jumpai. Namun hingga malam menjelang ia tidak mendapati gadis itu datang kembali. Sejak saat itu Tobi menjadi sosok yang seolah kehilangan arah saat ia membutuhkan sesuatu seperti sabun, kerupuk, sampo, rokok dan lain-lainnya. Ia memilih untuk pergi ke toko yang jauh demi bisa melewati warung bakso tersebut. Bahkan pada suatu malam, Frankie dan Lutfi sempat dibuat keheranan saat melihat pamannya bagaikan setrika yang berlalu lalang di depan warung bakso berulang kali. Frank, lihat Tobi kenapa ya? Akhir-akhir ini hampir tiap malam mondar-mandir gak jelas. Frankie pun menjawab, nggak tahu tuh, katanya sih ke toko Bu Misna beli sabun. Habis itu lewat lagi katanya beli sampo. Habis itu pas lewat lagi aku lihat dia nenteng odol. Terus yang terakhir aku lihat dia beli rokok. Kemarin malam juga beli barang yang sama. Masa iya beli sabun terus, beli odol terus? Itu sabun buat mandi, apa dimakan? Saut Lutfi. Beberapa hari kemudian, tepat di hari keempat setelah pertemuan Tobi dengan gadis itu, akhirnya penantian Tobi membuahkan hasil. Saat ia melintas berpuluh-puluh kali di depan warung bakso itu, ia pun bertemu dengan sosok gadis yang terus membayangi otaknya. Mas, sapa gadis bernama Yeni tersebut. Tobi tampak gugup. Tangan serta kakinya bergetar saat akan membalas sapaan dari gadis tersebut. Bukan hanya itu, bahkan pita suaranya pun ikut bergetar tidak karuan. Juga. Gadis itu pun menghampiri Tobi yang sedang salah tingkah. Dipegangnya pundak Tobi, kemudian ia pun bertanya, kenapa mondar-mandir terus mas? Cari siapa?
cari saya ya? Toby menunduk. Ia terlihat malu sambil mengangguk pelan. Gadis bernama Yeni itu tersenyum. Mereka pun sempat mengobrol sebentar di pinggir jalan sebelum akhirnya Toby mengajak Yeni untuk mampir ke rumahnya. Namun Yeni menolak. Ia berkata bahwa Toby bisa menemuinya di sana setiap malamnya. Semenjak kejadian itu, Toby hampir setiap malam selalu duduk di trotoar jalan di seberang warung bakso. Hal itu membuat Frankie dan Lutfi kebingungan. Suatu ketika saat warung akan tutup, Frankie menghampiri Toby yang sedang tampak berbicara seorang diri. "Lek, sampean ngapain di sini?" tanya Frankie. Melihat Frankie datang menghampiri, Toby tampak malu-malu menjawab. Kamu Frank, ini aku lagi ngobrol-ngobrol sama Yeni, pacar baru aku." Frankie menoleh ke kanan dan ke kiri, namun ia tidak melihat siapapun sedang bersama pamannya itu. "Yeni? Mana orangnya, Lek? Gak ada tuh." "Ini di sebelah aku, Frank. Masa kamu gak lihat sih?" jawab Toby sambil membelai rambut gadis cantik di sebelahnya yang kini tampak putih pucat. Namun anehnya Frankie sama sekali tidak bisa melihat gadis itu. Dia pun mulai merasa ketakutan. Dia yakin bahwa pamannya sedang tidak baik-baik saja. "Lek, sampean jangan aneh-aneh deh. Aku gak lihat siapapun di samping sampean. Apa jangan-jangan dia hantu?" "Hantu katamu?" tanya Toby. Ia sempat terdiam sejenak seolah sedang berpikir sambil duduk tertunduk. Sejurus kemudian ia pun mendongak dan menatap tajam ke arah Frankie. Namun tatapan mata Toby tidak seperti biasanya. Tatapan itu menyiratkan amarah dan kebencian. "Diam kau, jangan ganggu kami," sentaknya membuat Frankie mundur beberapa langkah. "Frankie, ngapain kamu di situ? Ini tolong beresin dulu," teriak Bu Mimin yang berdiri di depan pintu warungnya. Toby mengalihkan pandangannya ke arah warung. Ia yang melihat Bu Mimin langsung berlari kencang menerjang tubuh wanita parubaya tersebut. Dengan sekuat tenaga ia mencekik leher Bu Mimin, membuat bos bakso tersebut sesak nafas tidak berdaya. Frankie yang melihat itu segera berteriak memanggil Lutfi untuk membantunya melepaskan Bu Mimin dari serangan pamannya tersebut. Namun usaha mereka sia-sia. Tidak sedikit pun cengkraman tangan itu lepas dari leher Bu Mimin. Toby mencekik leher Bu Mimin sambil menggeram. Namun suaranya bagaikan suara ganda. "Tante, kenapa kamu bunuh aku? Kenapa kamu bunuh ibu dan bapak juga? Sekarang kamu harus mati. Aku gak bisa nunggu." "Berhenti," bentak Nimas yang berdiri di depan dapur. Ia tampak menangis sambil menggeleng pelan. Toby pun mengangguk. Sejurus kemudian Toby pun pingsan dan Mimin segera bangkit menyelamatkan dirinya. Frankie dan Lutfi pun segera menggotong tubuh kurus pamannya ke dalam warung. Namun tiba-tiba Toby berontak dan meminta untuk diturunkan. "Lut, Frank, kalian ngapain? Turunkan aku sekarang," tita Toby. Mereka berdua pun menurunkan tubuh Toby setelah memastikan bahwa kali ini yang sedang berbicara dengan mereka benar-benar pamannya. Toby kala itu duduk di atas lantai sambil bersandar di dinding. Sambil terengah-engah, Toby melirik ke sana kemari mencari keberadaan kekasih hatinya. "Loh, pacar aku mana? Mana pacar aku, Frank?" Lutfi menoleh ke arah Frankie karena bingung dengan pernyataan pamannya. "Pacar? Emangnya Lek Toby punya pacar? Yang mana?" "Aku juga gak tahu. Tadi aku lihat Lek Toby duduk di seberang jalan sambil ngobrol sendiri. Pas aku samperin dan aku tanyain lagi ngapain, dia bilang lagi ngobrol sama pacarnya, tapi aku gak lihat siapapun," saut Frankie. "Beneran? Tadi aku sama pacar aku, Frank. Masa kamu gak lihat sih?" "Beneran, Le, aku gak lihat. Aku yakin perempuan tersebut bukan manusia tapi hantu. Bisa jadi itu jin jahat." Frankie berusaha meyakinkan pamannya. Namun bukannya sadar, Toby justru marah dan pergi meninggalkan mereka. Toby pulang dengan menahan amarah. Ia tidak terima gadis yang ia cintai disebut-sebut jin jahat oleh keponakannya. Setelah berjalan kaki sejauh 1 kilometer, Toby pun sampai ke rumahnya. Tempat di mana ia tinggal bersama Lutfi, Pak Romli dan Bu Laili. Saat Toby melangkahkan kaki masuk ke rumah, ternyata di ruang tamu Bu Laili dan Pak Romli sedang menunggu Toby. "Toby, dari mana saja kamu? Sini, Mbak mau ngomong sebentar." Toby yang sedang marah dan gelisah menanggapi permintaan kakak perempuannya dengan sedikit malas. "Aduh, apaan sih Mbak? Aku ngantuk. Kalau mau ngomong, ya ngomong aja." "Toby, sudah duduk dulu saja. Mbakmu ini pengen tanya sesuatu sama kamu," ucap Pak Romli yang duduk di sofa di samping Laili istrinya. Toby pun akhirnya menuruti permintaan kakaknya dan duduk di sofa berhadapan dengan kakak dan kakak iparnya.
Kenapa sih mbak? Gini loh, aku dengar dari Frankie sama Lutfi. Katanya kamu belakangan ini suka bertingkah aneh ya. Kamu itu kenapa sebenarnya Tobi? Tanya Laili. Duh, apa-apaan sih? Aneh gimana? Lah katanya kamu tiap hari suka mondar-mandir di depan warung bakso tempat mereka bekerja. Terus anak-anak bilang kalau kamu itu suka bolak-balik beli di tokonya Misna. Apa betul? Iya betul. Memangnya kenapa sih mbak? Loh kok tanya kenapa? Di sini lo banyak toko. Kamu ngapain beli jauh-jauh kalau cuma butuh sabun, sampo sama rokok? Protes Laili. Sedangkan Rompli hanya diam sambil bersandar di sofa. Aku tuh cuma mau ketemuan sama pacar aku mbak. Makanya aku selalu lewat warung baksonya Bu Mimin. Maksud aku ya biar bisa ketemu sama pacar aku. Mendengar jawaban Tobi, Laili dan Rompli pun terkejut. Ia menduga bahwa perempuan yang ia maksud adalah Misna, seorang janda beranak dua yang tidak lain adalah pemilik toko sembako tempat Tobi sering berbelanja akhir-akhir ini. Laili tentu tidak akan mau adik bungsunya itu menjalin hubungan dengan janda berusia 35 tahun tersebut. Ya ampun Tobi, nyebut nyebut. Misna itu janda nakal, kamu jangan dekat-dekat dia, tegas Bu Laili. Pak Rompli yang sedari tadi hanya diam kini mulai angkat bicara. Mas tahu kamu gak pernah dekat dengan perempuan apalagi pacaran. Mas juga tahu kalau kamu gak pandai dalam mencari perempuan. Ini pasti bukan kamu yang mulai tapi Misna yang godain kamu, iya kan? Tapi kamu tenang aja. Kalau kamu memang sudah kebelet pengen kawin, bilang saja sama aku. Nanti mas carikan jodoh buat kamu, yang cantik, yang soleha. Bukan mas, bukan mbak. Masa iya aku mau deketin janda sih? Aku loh masih perjaka, ya gak mungkin lah aku pilih janda. Pacarku itu cewek cantik, namanya Yeni. Oh, syukurlah kalau ternyata bukan Misna. Ngomong-ngomong, pacar kamu si Yeni itu orang mana? Kok kamu gak pernah cerita? Emangnya kalian sejak kapan pacarannya? Tanya Bu Laili. Saat Tobi baru akan menjawab, dari sudut matanya ia melihat sekelebat bayangan berdiri di depan rumahnya. Dan saat ia menoleh ternyata itu adalah Yeni yang berdiri di seberang jalan depan rumahnya. Yeni? Sebentar mbak. Tobi pun berlari keluar hendak menghampiri. Namun saat Tobi mendekat, Yeni justru berlari. Loh Yeni, kok kamu lari? Tunggu aku. Tobi pun mengejar Yeni yang berlari ke arah kebun yang sepi. Sedangkan Laili dan Rompli yang kebingungan hanya bisa melihat dari pintu saat Tobi berlari mengejar sosok Yeni. Pacarnya mana? Itu Tobi mau ngejar kemana? Emangnya pacarnya tadi ada di depan mas? Tanya Laili pada suaminya. Lah gak tahu, aku gak lihat siapa-siapa. Tidak lama berselang tampak Frankie dan Lutfi berjalan memasuki halaman rumah mereka. Ngapain bule? Tanya Frankie pada Laili. Itu Pak Lemu lari ke sana barusan, kayaknya mau ngejar pacarnya. Siapa dan namanya? Yeni, saut Rompli. Nah iya Yeni. Mendengar itu Frankie dan Lutfi pun terkejut. Ah apa? Wah bahaya ini, bahaya. Pacar Le Tobi itu bukan manusia bu, ujar Lutfi. Ah maksudmu? Tanya Bu Laili dan Pak Rompli hampir bersamaan. Mendengar keributan yang terjadi di luar, Bu Sopi dan Pak Tejo, orang tua Frankie pun keluar. Ono apa iki? Ono apa ah? Tanya Bu Sopi dan Pak Tejo. Le Tobi kabur mak, ngejar pacarnya, terang Frankie. Lah Tobi punya pacar, apa mungkin dia berantem sama pacarnya? Tanya Bu Sopi. Yang jadi masalah itu pacarnya yang katanya bernama Yeni. Dia itu bukan manusia. Tadi dia sempat rasuki Le Tobi di warung bakso, terus nyekik leher Bu Mimin, terang Frankie. Mendengar cerita dari Frankie, semua orang yang ada di situ pun terkejut sekaligus khawatir. Mereka khawatir akan keselamatan Tobi. Duh Gusti, kok bisa begini? Tobi dari dulu gak pernah pacaran, sekalinya pacaran kok sama demit, ucap Bu Laili sambil menangis. Udah gak usah nangis, tenang aja, biar aku sama yang lain nyari keberadaan Tobi. Ayo mas, ayo Frank, Lut, ajak Pak Rompli. Mereka berempat pun pergi ke pos kampling untuk meminta bantuan warga yang ada di sana untuk membantu mencari keberadaan Tobi. Pencarian pun dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka berpencar di pertigaan menyusuri gang-gang dan kebun yang ada di sana. Sementara itu di tempat yang berbeda, Mimin sedang memeriksa ponselnya dan ia terkejut saat ia melihat saldo di rekeningnya yang terkuras habis. Saat ia melihat mutasi rekeningnya ternyata uangnya ditransfer ke rekening milik Nimas.
Merasa bingung, ia pun turut menghampiri Nimas yang ada di dapur. "Nimas, saldo rekeningku habis." Nimas tampak berdiri membelakangi Mimin. Ia tersenyum sambil memainkan pisau daging. "Loh, kok bisa? Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Kamu diam-diam berusaha mencari tahu PIN dan password aku kan? Apa maksud kamu transfer semua saldo aku ke rekening kamu? Bukannya aku sudah bagi secara adil keuntungan dari usaha kita?" protes Mimin. Nimas berbalik sambil menyeringai. Tangan kanannya memegang pisau sedang tangan kirinya memegang sebuah foto. "Karena kebodohan kamu sampai bercerita ke Frankie dan Lutfi, aku jadi gak bisa bermain-main lebih lama lagi. Lihat ini," ujarnya sembari melemparkan foto di tangannya ke arah Mimin. Mimin mengambil foto yang tertelungkup di lantai. Saat ia membalik foto tersebut, ia terbelalak kaget. Di dalam foto itu ada istri kedua suaminya dan juga Nimas. "Apa maksudnya ini, Nimas? Kenapa kamu bisa foto bareng dengan perempuan jalang ini?" "Tutup mulutmu, Mimin. Jangan sebut dia perempuan jalang. Dia itu Nilam. Nilam kakak kandungku." Nimas tampak dikuasai amarah. Ia tampak mengacungkan pisau di tangannya ke arah Mimin. Mimin mundur karena merasa terancam. Ia menangis karena tidak menyangka ternyata orang yang dianggap adiknya sendiri dan telah bersamanya selama 2 tahun adalah adik dari Nilam, perempuan yang ia tabrak beserta suami, dan Yeni, anak dari hasil hubungannya dengan Nilam. Kenapa nggak dari dulu kamu balas aku? Kenapa di saat aku sudah sangat percaya kamu justru hancurkan aku?" tanya Mimin sambil menangis. Nimas melangkah perlahan ke arahnya sambil berkata, "Karena aku pengen angkat kamu tinggi-tinggi, lalu menjatuhkan kamu dari ketinggian. Aku pengen lihat kamu hancur di saat kamu sudah di puncak. Lagian, aku masih butuh kamu buat ngebesarin usaha ini. Dan sekarang, aku sudah dapatin apa yang aku mau. Uang, mobil, usaha, dan lain-lainnya. Sebenarnya aku gak mau lakukan ini sekarang, tapi berhubung kamu sudah bongkar masa lalu kamu kedua karyawan kamu, aku khawatir mereka bakalan laporin kamu hingga menyebabkan misi balas dendam aku gagal. Aku gak mau itu. Oh iya, sebelum kamu mati, aku mau kasih tahu. Sebenarnya dukun yang dulu aku undang itu dukun gadungan. Yang berperan penting itu sebenarnya aku. Aku dukun yang sebenarnya. Aku yang ngirim pocong itu buat ngerusak usaha ini sendiri. Aku pengen bikin kamu tersiksa, tapi gak seru kalau aku langsung siksa kamu begitu saja. Semua aku lakuin bertahap, dan sekarang adalah puncaknya. Aku bawa kamu ke puncak kesuksesan, lalu aku jatuhkan kamu hingga hancur." Nimas mendekat dengan pisau di tangannya, tatapannya mengintimidasi. "Nimas, tolong jangan lakukan ini. Kasihan anak-anak aku di kampung, mereka butuh aku, Nimas. Bukannya kamu sudah anggap mereka seperti keponakan kamu sendiri." Nimas tertawa terbahak-bahak melihat Mimin yang selama ini begitu mempercayainya. "Kamu pikir aku benar-benar peduli dengan mereka? Enggak, Mimin, aku gak peduli. Semua cuma pura-pura. Yang aku pedulikan itu kematian Nilam dan Yeni. Kamu harus membayar semua ini." Mimin berusaha memohon pada Nimas agar tidak berlaku nekat. Ia juga mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf. Ia berjanji akan menyerahkan diri ke polisi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, Nimas seolah tidak peduli. Nimas yang selalu ramah kini seolah benar-benar berubah. Mimin pun mendorong tubuh Nimas yang berdiri di depannya dengan sekuat tenaga. Ia berusaha lari. Namun baru saja ia berbalik, ia dikejutkan dengan pintu yang terbuka. Saat Mimin menoleh, ternyata itu adalah Tobi. Mimin merasa lega karena ada bantuan. Ia pun berlari ke arah Tobi sambil meminta perlindungan. Tobi, tolong saya. Nimas mau mencelakai saya," ucapnya sembari memegang erat tangan Tobi. Tobi dan Nimas saling beradu pandang. Keduanya tampak menunjukkan senyum seringai. "Tante tenang saja. Tante Nimas gak akan apa-apain Tante karena saya yang akan mencelakai Tante," ucapnya sembari menyeringai ke arah Mimin. Belum sempat beraksi, Tobi sudah mencekik leher Mimin dan mendorongnya ke dinding. Tobi, apa yang kamu lakukan, Top? Lepas." "Ini aku, Tante. Aku Yeni. Apa Tante masih ingat?" tanya Tobi dengan suara serak berganda. "Yeni, maafin Tante, maaf." Mimin tampak kesulitan untuk berbicara, bahkan untuk bernapas saja sulit. "Aku bersyukur ketemu dengan laki-laki ini. Dia orang yang memiliki kepekaan terhadap hal gaib, tapi dia juga lemah dan mudah dirasuki. Sekarang saatnya aku mengirimkan Tante ke alam kubur."
Tobi mencengkram leher Mimin lebih erat hingga Mimin semakin tidak berdaya. Dengan kedua tangannya, Mimin berusaha melepaskan cengkraman tangan Tobi. Namun Tobi yang sedang dikendalikan oleh sosok lain menjadi begitu kuat. Apa ini akhir hidupku? Apa dengan cara ini aku harus mati? Anak-anakku, maafin ibu yang gak bisa jagain kalian sampai kalian dewasa. Maafin ibu karena gak jujur. Kalau ibulah penyebab ayah kalian meninggal. Maafin ibu belum sempat mengakui semua kesalahan ibu, ucapnya dalam hati. Mimin merasakan nafasnya semakin sesak. Perlahan kesadarannya mulai menghilang. Pegangan tangannya yang berusaha melepaskan cengkraman Tobi pun melemah dan akhirnya jatuh terkulai di samping tubuhnya. Tobi tampak puas, namun bukannya melepas cengkramannya, ia justru menekan lebih kuat lagi hingga akhirnya dak! Seseorang menendang Tobi dari belakang. Namun tendangan itu seolah tidak berefek apapun. Ia menoleh ke belakang sembari melepaskan cekikannya pada Bu Mimin, membuat Bu Mimin tersungkur tidak sadarkan diri di lantai. Tobi menatap ke arah orang yang sempat menendangnya dan ternyata itu adalah Frankie. Di samping Frankie tampak Lutfi berdiri dengan sikap siaga. Tanpa babi bu, ia langsung menyerang kedua orang itu. Tangan kanannya mencekik Frankie, sedang tangan kirinya mencekik Lutfi. Lut, tolong Lut. Gimana caranya? Aku sedang dicekik. Tangannya kuat banget, susah dilepas, saut Lutfi dengan suara tertahan. Frankie melirik ke arah kanan ke arah Nimas yang hanya dia menyaksikan mereka berdua yang sedang kesakitan. Mbak Nimas, tolong kami. Bukannya menolong, Nimas justru pergi meninggalkan mereka karena menyadari suara kentongan warga di kejauhan. Dengan secepat kilat ia meraih kunci mobil dan tas di kamar Mimin. Sesampainya di bawah, ia sempat mengecek napas Mimin. Saat ia memastikan bahwa Mimin sudah tidak bernapas, ia pun melarikan diri membawa mobil milik Mimin. Di tengah-tengah keadaan genting itu, para warga termasuk Pak Rombli dan Pak Tejo melintas. Mereka yang melihat Frankie dan Lutfi dalam bahaya langsung berlari untuk menyelamatkan mereka berdua. Pak Rombli dan Pak Tejo dan dua orang lainnya tampak berusaha melepaskan cengkraman tangan Tobi di leher Frankie dan Lutfi. Frankie dan Lutfi mengerang kesakitan, air mata tampak membasahi pipinya. Tenaga 4 orang seolah terasa sia-sia, kekuatan makhluk yang ada di tubuhnya begitu kuat. Mas, gimana ini mas? Tanya Pak Rombli pada Pak Tejo. Sebentar. Pak Tejo pun tampak memejamkan mata sejenak sambil membaca doa. Beberapa detik kemudian, dengan keyakinan yang kuat ia memukul dada Tobi dengan keras hingga membuat Tobi terpental ke belakang. Bersama 2 orang yang memegangi tubuhnya, Frankie dan Lutfi pun langsung terkulai lemas di lantai. Orang-orang yang ada di sana pun segera mengecek keadaan ketiga orang itu. Dari ketiga orang itu, Bu Mimin yang paling parah. Ia tampak tidak bernapas. Doni, salah seorang warga yang ternyata adalah seorang tenaga kesehatan, mencoba untuk melakukan pertolongan pertama dengan teknik CPR dengan memompa dada Bu Mimin berkali-kali. Ia juga memberikan nafas buatan dengan harapan bisa menyelamatkan nyawa Bu Mimin. Setelah usaha tersebut dilakukan, Bu Mimin pun terbatuk dan dapat bernapas kembali. Para warga pun langsung melarikan mereka ke puskesmas menggunakan ambulan desa. Sekitar 1 kilometer setelah keluar dari desa menuju ke puskesmas, mereka melihat ada banyak orang yang berkerumun, dan saat mereka lebih dekat lagi, ternyata ada kecelakaan mobil yang menabrak truk yang sedang parkir. Mobil tersebut memercikan api yang lama-kelamaan membesar dan membakar sekujur badan mobil serta pengemudinya dan juga bagian belakang truk. Sang sopir yang melihat kejadian itu pun meminta Pak Tejo untuk menelpon polisi untuk mengirimkan bantuan. Mobil ambulan melaju kencang. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di pelataran puskesmas. Beberapa petugas yang ada di sana langsung membawa keempat orang itu ke ruang IGD untuk penanganan lebih lanjut. 2 hari setelahnya beberapa orang tampak berkumpul di dalam kamar berukuran 4 x 5 meter. Frankie, Tobi, dan Lutfi tampak berdiri di samping ranjang Bu Mimin. Tampak Mimin menggeliat. Perlahan ia membuka matanya, namun ia kaget saat melihat Tobi berdiri di sampingnya. Astagfirullah, Yeni, jangan Yeni, ampun. Bos, ini saya Tobi, Yeni sudah nggak ada. Maafkan saya bos, Frankie dan Lutfi sudah menceritakan semuanya ke saya. Maaf karena saya, bos jadi celaka. Saya juga sudah buat kedua keponakan saya celaka. Bu Mimin tampak menghela nafas. Ini bukan salah kamu. Kamu seperti itu karena dirasuki oleh Yeni, ujar Bu Mimin. Di mana Nimas? Dia sudah merampas semua uang saya. Nimas sudah mati. Dia terlibat kecelakaan. Mobil yang ia kemudikan menabrak truk hingga terbakar. Nimas meninggal di tempat. Mobil dan orangnya hangus, cuma menyisakan ini.
ucap Tobi sembari memberikan tas berisi handphone milik Nimas dan milik Mimin. Tas itu terlempar keluar. Syukur yang menemui tas itu seorang ustadz. Jadi beliau yang nganterin ke warung bakso karena ada kartu nama Bu Mimin beserta KTP-nya di dalam. Pas si bos dirawat. Sesudah saya pulang dari sini, saya langsung ke warung buat jagain di sana. Mimin segera mengecek rekening bank di ponsel milik Nimas. Meskipun sedikit lupa, Mimin pernah mengintip nomor PIN beserta password milik Nimas. Setelah 2 kali mencoba, ia pun berhasil masuk lalu segera mengirimkan uang yang sempat dirampas dari rekening miliknya. Bu Mimin menatap ke arah Tobi, Franky dan Lutfi. Saya mau menyerahkan diri ke polisi. Saya mau mengakui semua kesalahan saya. Pada hari itu setelah keluar dari puskesmas, Mimin pergi ke kantor polisi dengan diantarkan oleh Tobi, Franky dan Lutfi. Namun sebelumnya Mimin lebih dulu menelpon orang tuanya serta anak-anaknya di kampung dan menceritakan semua rahasia kelamnya. Pada hari itu Mimin pun menyerahkan dirinya dan mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang ia lakukan 2 tahun silam. Sebelum Tobi dan yang lainnya pulang, Bu Mimin berpesan pada ketiganya untuk melanjutkan usaha miliknya. Tolong nanti kalian bantu kelola usaha saya. Nanti adik saya akan pindah ke sini untuk meneruskan usaha ini. Saya butuh kalian untuk ini. Franky mengangguk. Ia berkata bahwa ia, Lutfi dan Tobi siap membantu untuk mengembangkan usaha miliknya. Franky, Tobi dan Lutfi pulang dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.